Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera Wis. Channel berbagi manfaat, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Hapsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kematangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha kaya, yang maha adil dan maha mengatur segala urusan makhluknya dengan hikmah yang sempurna. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dunia hari ini tampak maju, teknologi berkembang, transaksi begitu cepat. Namun, krisis ekonomi selalu dan terus berulang. Krisis datang dan pergi. Yang tertinggal hanyalah penderitaan dan kesusahan yang terjadi pada manusia itu sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa krisis ekonomi tidak pernah benar-benar selesai? Islam melalui Al-Quran dan Sunnah telah memberikan jawabannya sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Krisis bukan fenomena baru. Krisis ekonomi bukanlah satu peristiwa modern. Ia telah terjadi berulang sejak awal manusia mulai melanggar nilai-nilai keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu kaum melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa paceklik, kesulitan hidup dan kezaliman penguasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa krisis bukan hanya masalah ekonomi, tetapi akibat dari degradasi moral yang terjadi secara kolektif. Krisis adalah satu peringatan bahwa ada yang salah atas perbuatan, atas setiap keputusan yang diambil, bukan sekadar siklus bisnis. Akar krisis menurut Sunnah. Krisis yang terjadi pada saat ini, jika kita teropong secara sunnah, terjadi karena yang pertama, hilangnya kejujuran pasar, penipuan, manipulasi data, dan spekulasi berlebihan,
semuanya merusak kepercayaan. Pasar tanpa adanya kejujuran di dalamnya adalah pasar yang rapuh, pasar yang mudah digoyang oleh krisis. Yang kedua, penimbunan dan monopoli. Barang diciptakan seolah-olah langka dan sedikit, yang menciptakan dan mengakibatkan harga menjadi melambung, bukan karena kelangkaan alami, kelangkaan yang diciptakan, kelangkaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan. Inilah ihtikar dalam konteks skala global. Dan yang ketiga, riba yang terlembaga. Riba bukan lagi satu perilaku yang dilakukan oleh per individu, tetapi sudah menjadi satu arsitektur sistem ekonomi global. Utang yang berbunga akan membebani negara, dan ini akan mencekik rakyat dan menggerus keberkahan dan menciptakan kemiskinan. Mengapa krisis selalu berulang? Krisis selalu berulang karena sistem yang sama digunakan kembali secara berulang-ulang. Masalah keuangan dan pembangunan ditambal dengan utang baru. Krisis ditunda dengan menggunakan strategi bunga, menciptakan ketimpangan yang makin dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyujziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Krisis terjadi bukan dikarenakan oleh takdir semata, tetapi ia merupakan konsekuensi terhadap pilihan sistemik, pilihan akan tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri tanpa memikirkan dampak dan tanpa menggunakan kaidah. Pasar tanpa moral, dunia tanpa ketenangan. Di dalam pasar modern sering memisahkan etika dan ekonomi, moral dari keuntungan, kemanusiaan dari angka. Akibatnya, angka bisa jadi bertumbuh, tapi akibatnya jiwa
menjadi rapuh dan runtuh. Islam menolak pemisahan ini. Dalam Islam, ekonomi adalah bagian dari akhlak. Pasar adalah bagian dari ibadah. Solusi sunnah atas krisis. Sunnah memberikan solusi atas krisis yang kita alami secara terus-menerus saat ini. Yang pertama, pasar yang bermoral. Transaksi jual beli dilakukan kejujuran, transparansi, larangan monopoli. Yang kedua, harga yang adil. Harga lahir dari pasar yang bersih, bukan dari pasar hasil rekayasa. Yang ketiga, larangan terhadap riba. Uang kembali melayani sektor ekonomi real. Yang keempat, distribusi yang adil. Zakat, infak, sedekah, wakaf berfungsi sebagai penyangga dan penyeimbang. Yang kelima, negara sebagai penjaga keadilan. Negara bukan alat oligarki, tetapi sebagai pelayan kemaslahatan umat. Refleksi untuk umat. Saudara-saudaraku, dunia tidak kekurangan sumber daya. Dunia kekurangan keadilan dan amanah. Jika sunnah diabaikan, krisis akan terus berulang. Jika sunnah ditegakkan, keberkahan akan turun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Engkau maha kaya dan kami fakir di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari sistem yang menindas dan Engkau murkai. Ya Allah, bangunkanlah pasar-pasar kami dengan kejujuran. Hancurkan sistem yang zalim tanpa kami sadari.
dan turunkanlah keberkahan-Mu atas negeri dan umat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat, merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Illahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.